Namaku Lina, dan aku selalu hidup di bawah bayang-bayang kakakku, Rania. Jangan salah sangka, aku menyayanginya lebih dari apapun. Rania adalah mentari, hangat, ceria, dan semua orang seakan berputar mengelilinginya. Sementara aku, mungkin lebih seperti bulan. Hanya bersinar karena pantulan cahayanya, dan hanya terlihat jelas saat ia sedang tak ada. Kami berdua sangat dekat, berbagi tawa dan rahasia, namun ada satu rahasia yang kusimpan rapat-rapat di palung hatiku yang paling dalam. Rahasia itu bernama Adrian. Aku pertama kali bertemu Adrian di sebuah kedai kopi dekat kampus, tempat aku biasa mengerjakan tugas. Ia duduk sendirian, tenggelam dalam buku tebal dengan kacamata yang sesekali melorot di ujung hidungnya. Ada ketenangan dalam dirinya yang menarikku. Saat ia tak sengaja menumpahkan kopinya di dekat mejaku, ia meminta maaf dengan senyum canggung yang entah kenapa membuat jantungku berdebar lebih kencang. Sejak hari itu, aku sengaja datang ke kedai kopi itu setiap hari, hanya untuk mencuri pandang padanya. Kami mulai bertukar sapa, lalu obrolan singkat tentang buku, musik, dan hujan. Bagiku, setiap interaksi kecil itu adalah harta karun. Adrian adalah duniaku yang rahasia, taman Firdaus yang hanya aku yang tahu letaknya. Aku tidak pernah menceritakan ini pada Rania. Bukan karena aku tak mempercayainya, tapi karena perasaan ini terlalu personal, terlalu berharga untuk dibagikan. Ini adalah milikku seorang. Hingga suatu sore, Rania pulang ke rumah dengan mata berbinar-binar yang ku kenal betul artinya. Itu adalah binar mata orang yang sedang jatuh cinta. "Lin, kamu nggak akan percaya siapa yang aku temui hari ini," serunya sambil melempar tasnya ke sofa dan duduk di sebelahku dengan antusias. Aku tersenyum, ikut senang melihatnya sebahagia itu. "Siapa?" "Namanya Adrian," katanya. Dan dalam 1 detik, duniaku seakan berhenti berputar. Udara terasa berat untuk dihirup. Dia teman satu timku di proyek amal yang baru. Ya Tuhan, Lin, dia baik sekali, pintar, dan senyumnya, aduh, meleleh aku. Aku berusaha menjaga ekspresiku tetap netral, sebuah topeng kebahagiaan palsu untuk menutupi reruntuhan di dalam hatiku. "Oh ya? Wah, bagus dong, hanya itu yang bisa keluar dari mulutku." Suaraku terdengar asing di telingaku sendiri. Rania, dalam kebahagiaannya, tidak menyadari perubahan dalam diriku. Ia terus bercerita tentang betapa sempurnanya Adrian, tentang bagaimana mereka langsung merasa cocok, tentang semua hal yang membuatku jatuh cinta padanya lebih dulu. Setiap kata yang keluar dari mulut Rania adalah belati tak kasat mata yang menusukku perlahan. Malam itu, saat aku berbaring di tempat tidur, aku menatap langit-langit kamar yang gelap. Taman Firdaus rahasiaku telah ditemukan oleh orang lain. Dan orang itu adalah kakakku sendiri. Untuk pertama kalinya, aku merasakan sesuatu yang asing di antara aku dan Rania. Sebuah retakan kecil yang tak terlihat, namun aku tahu itu ada. Ini adalah awal dari sebuah cerita yang kutahu akan membawa banyak luka. Cerita tentang aku, kakakku, dan pria yang sama-sama kami cintai. Seperti yang sudah kuduga, tak butuh waktu lama bagi Rania dan Adrian untuk menjadi pasangan. Mereka adalah definisi dari pasangan sempurna. Rania yang populer dan Adrian yang tenang saling melengkapi. Melihat mereka bersama seharusnya membuatku bahagia, tapi yang kurasakan hanyalah lubang kosong yang semakin membesar di dadaku. Setiap acara keluarga kini terasa seperti siksaan. Aku harus duduk di seberang meja, memasang senyum terbaikku, sementara Rania dan Adrian berbagi tawa dan tatapan mesra. Yang paling menyakitkan adalah kebaikan Adrian padaku. Ia tidak pernah berubah. Ia masih memperlakukanku dengan hangat, selalu bertanya tentang hariku, atau membawakan buku yang menurutnya akan kusuka. "Lina, ini buat kamu. Aku ingat kamu pernah bilang suka penulis ini," katanya suatu kali saat makan malam keluarga, sambil menyodorkan sebuah novel. Aku menerimanya dengan tangan sedikit gemetar. "Terima kasih, Kak Adrian." "Sama-sama. Anggap saja aku kakakmu juga," ujarnya sambil tersenyum tulus. Senyum itu, senyum yang dulu kuharap hanya untukku, kini terasa seperti garam di atas luka. Di sudut mataku, aku bisa melihat Rania menatap kami. Ada kilat aneh di matanya, sesuatu yang belum pernah kulihat sebelumnya. Mungkin hanya imajinasiku,
Tapi sepertinya ada sedikit rasa tidak suka di sana. Mungkin ia mulai merasa bahwa perhatian Adrian padaku sedikit berlebihan. Perlahan, aku mulai menarik diri. Aku mencari-cari alasan untuk tidak ikut acara kumpul-kumpul. Aku menghabiskan lebih banyak waktu di kamar, menenggelamkan diri dalam buku dan musik, membangun benteng untuk melindungi hatiku yang rapuh. Rania menyadari perubahanku. "Kamu kenapa sih, Lin?" "Akhir-akhir ini murung terus," tanyanya suatu malam, masuk ke kamarku tanpa mengetuk. "Enggak apa-apa, Kat. Cuma lagi banyak tugas kuliah," jawabku berbohong, mataku tak lepas dari layar laptop. "Bohong? Ini pasti bukan cuma soal tugas," desaknya. "Kalau ada masalah, cerita dong." "Bagaimana aku bisa bercerita? Bagaimana aku bisa bilang bahwa masalahnya adalah dia dan kebahagiaannya?" Jadi, aku hanya diam. Keheninganku menciptakan jarak yang semakin lebar di antara kami. Rania mungkin menganggapku egois atau kekanakan, dan aku membiarkannya berpikir begitu. Itu lebih baik daripada ia tahu kebenarannya. Benih keretakan itu mulai tumbuh. Suatu hari, aku tidak sengaja mendengar Rania dan Adrian bertengkar kecil di telepon. Rania terdengar kesal. "Kamu tuh terlalu baik sama semua orang, termasuk sama Lina. Kadang aku merasa kamu lebih ngertiin dia daripada aku." Jantungku berhenti berdetak. Jadi, aku tidak salah lihat. Rania memang cemburu. Setelah telepon ditutup, Rania masuk ke dapur tempatku berada dengan wajah masam. Ia menatapku tajam. "Kamu tadi nguping, ya?" tuduhnya. "Enggak, Kak. Aku kebetulan ada di sini," jawabku pelan. "Lain kali kalau aku lagi telepon, tolong kasih privasi sedikit," katanya dengan nada dingin sebelum berlalu pergi. Malam itu, aku menangis dalam diam. Aku tidak hanya kehilangan pria yang kucintai, tapi sepertinya aku juga akan kehilangan kakakku. Cinta segitiga ini perlahan-lahan meracuni semua yang kumiliki. Konflik batinku mencapai puncaknya. Rasa bersalah karena menginginkan kekasih kakakku sendiri bercampur dengan perasaan egois bahwa aku mengenalnya lebih dulu. Aku merasa seperti penjahat dalam dongengku sendiri. Setiap kali melihat Rania dan Adrian bersama, hatiku terasa terbelah. Sebagian dari diriku ingin mereka bahagia, tapi sebagian besar lainnya menjerit dalam kesakitan. Kesempatan untuk berbicara berdua saja dengan Adrian datang tanpa terduga. Suatu sore, hujan turun begitu deras saat aku hendak pulang dari perpustakaan kota. Aku terjebak, tak membawa payung. Tiba-tiba, sebuah mobil berhenti di depanku. Kaca jendelanya turun, dan wajah Adrian muncul. "Lina, kamu ngapain di sini?" "Ayo, aku antar pulang," tawarnya. Aku ragu sejenak, tapi akhirnya masuk ke dalam mobilnya. Di dalam mobil, hanya ada suara kami dan derai hujan yang menghantam kaca. Suasananya terasa intim dan canggung di saat yang bersamaan. "Habis cari buku?" tanyanya, memecah keheningan. Aku mengangguk. "Iya, buat referensi tugas akhir." Entah bagaimana, obrolan kami mengalir begitu saja. Kami berbicara tentang impian setelah lulus, tentang ketakutan akan masa depan, tentang hal-hal yang kurasa bahkan Rania tidak pernah bicarakan dengannya. Adrian bercerita tentang tekanan dari orang tuanya untuk mengikuti jejak ayahnya sebagai pengacara, padahal ia lebih suka dunia sastra. "Aku merasa cuma kamu yang mengerti soal ini, Lin," katanya pelan, matanya menatap lurus ke jalanan yang basah. Rania dia sangat suportif, tapi dia tidak benar-benar paham kenapa aku lebih memilih buku daripada ruang sidang. Pengakuan itu seperti percikan api di tengah tumpukan jerami kering di hatiku. Perasaan bahwa kami memiliki koneksi khusus semakin kuat. Aku merasa dilihat, dipahami olehnya dengan cara yang berbeda. Perjalanan singkat yang seharusnya hanya 10 menit itu terasa seperti selamanya dan sekaligus sekejap. Beberapa hari kemudian, Rania dan Adrian mengalami pertengkaran hebat. Aku tidak tahu apa penyebabnya, tapi Rania pulang dengan mata bengkak dan langsung mengurung diri di kamar. Malamnya, ia datang ke kamarku, mencari pelampiasan. "Aku nggak ngerti sama Adrian," keluhnya sambil duduk di tepi tempat tidurku. "Dia itu kadang terlalu rumit, terlalu banyak mikir. Dia nggak bisa spontan kayak aku. Kadang aku capek harus selalu jadi pihak yang ceria dan menyemangati." Ironisnya, semua yang Rania keluhkan adalah hal-hal yang kusukai dari Adrian. Sifatnya yang pemikir,
ketenangannya, dunianya yang dalam. Aku hanya bisa mendengarkan dalam diam, memberikan pelukan canggung, sementara hatiku menjerit. Kalau begitu, biarkan dia untukku. Puncaknya terjadi seminggu kemudian. Aku sedang menggambar di buku sketsaku, sebuah kebiasaan yang kulakukan untuk menumpahkan perasaan. Tanpa sadar, tanganku menggambar wajah Adrian, lengkap dengan senyum canggungnya yang khas. Aku begitu larut hingga tidak menyadari Rania berdiri di ambang pintu, memperhatikanku. Itu, Adrian? Tanyanya, suaranya pelan dan bergetar. Aku terlonjak kaget dan refleks menutup buku sketsaku, tapi sudah terlambat. Wajah Rania pucat pasi. Ia berjalan mendekat dan tanpa berkata apa-apa, merebut buku itu dari tanganku. Ia membukanya, tidak hanya menemukan sketsa yang baru kubuat, tapi juga beberapa sketsa wajah Adrian yang lain di halaman-halaman sebelumnya yang kugambar berbulan-bulan lalu. Matanya beralih dari buku sketsa ke wajahku. Tatapannya penuh dengan luka, ketidakpercayaan, dan kemarahan yang membara. Jadi ini, desisnya, selama ini, di belakangku. Badai yang selama ini hanya ada di dalam hatiku, kini pecah di hadapanku. Dan aku tahu, tidak akan ada lagi jalan untuk kembali. Ruangan itu terasa menyempit, udara menjadi berat. Tatapan Rania menusukku lebih tajam dari pisau manapun. Jelaskan, Lina, tuntutnya, suaranya serak menahan emosi. Buku sketsa itu masih ada di tangannya, seperti barang bukti sebuah kejahatan. Aku menelan ludah, mencoba mencari kata-kata, tapi lidahku keluh. Semua kebohongan dan kepura-puraan yang kubangun selama berbulan-bulan kini runtuh. Aku? Kamu suka sama Adrian, kan? Potongnya, suaranya naik 1 oktav. Sejak kapan? Sejak awal? Kamu sengaja diam saja melihatku jadian sama dia. Rentetan pertanyaan itu menghantamku seperti ombak. Akhirnya, aku mengangguk pelan, tak sanggup lagi menatap matanya. Air mata yang kutahan akhirnya mengalir. Aku kenal dia lebih dulu, Kak, bisikku lirih, sebuah pembelaan yang terdengar lemah bahkan di telingaku sendiri. Lebih dulu? Rania tertawa, tapi tawa itu terdengar getir dan penuh luka. Jadi ini kompetisi? Kamu pikir karena kamu melihatnya lebih dulu, kamu punya hak atas dia? Aku ini kakakmu, Lina. Bagaimana bisa kamu melakukan ini padaku? Aku tidak pernah bermaksud menyakitimu, seruku, rasa bersalah dan kesedihan meluap menjadi satu. Aku mencoba untuk ikut bahagia untukmu, sungguh. Tapi aku tidak bisa mengendalikan perasaanku. Bohong, kamu cemburu. Kamu selalu cemburu padaku. Kata-kata itu menamparku. Mungkin ada benarnya. Mungkin di balik semua ini, ada iri hati yang terpendam. Pertengkaran kami semakin memanas, suara kami meninggi, mengeluarkan semua luka dan frustrasi yang terpendam. Kami bukan lagi kakak beradik, melainkan 2 orang asing yang saling menyakiti. Di tengah kekacauan itu, pintu depan terbuka. Adrian masuk, membawa sekotak martabak kesukaan Rania, senyumnya langsung memudar melihat kami berdua dalam keadaan kacau balau. Ada apa ini? Tanyanya bingung. Rania berbalik menghadapnya, air mata mengalir deras di pipinya. Tanpa berkata apa-apa, ia melemparkan buku sketsaku ke arah Adrian. Adrian menangkapnya dengan sigap, menatap isinya dengan ekspresi bingung yang perlahan berubah menjadi pemahaman dan keterkejutan. Ia menatapku, lalu ke Rania. Suasana menjadi hening yang menyiksa. Adrian kini berada di tengah-tengah kami, terpaksa menghadapi sebuah kebenaran yang tak pernah ia duga. Malam itu, rumah kami terasa seperti medan perang yang dingin. Rania mengurung diri di kamarnya. Aku duduk di ruang tamu, sementara Adrian mencoba berbicara denganku. Lina, aku... Ia memulai, tapi tampak kesulitan menemukan kata yang tepat. Aku tidak tahu kalau kamu... Maaf, hanya itu yang bisa kukatakan. Ia duduk di sofa di seberangku, menatapku dengan tatapan yang sulit kuartikan. Ada rasa kasihan, kebingungan, tapi tidak ada cinta seperti yang kuharapkan. Aku menganggapmu sebagai adik, Lina. Sungguh, katanya dengan lembut, dan setiap kata lembut itu justru terasa menyakitkan. Aku peduli padamu, tapi aku mencintai Rania.
Itulah kalimat yang menghancurkan sisa harapan terakhirku. Kebenaran itu, meski sudah kutahu, tetap saja menyakitkan saat diucapkan langsung. Aku hanya bisa mengangguk, membiarkan air mata mengalir dalam diam. Setelah berbicara denganku, Adrian mencoba berbicara dengan Rania, tapi Rania menolak membuka pintu kamarnya. Malam itu, Adrian pulang dengan perasaan kalut, meninggalkan dua saudari yang hubungannya telah hancur berkeping-keping. Rumah yang dulu penuh tawa, kini diselimuti keheningan yang memekakkan. Aku tidak hanya patah hati karena cinta yang tak terbalas, tapi juga karena kehilangan ikatan suci dengan kakakku sendiri. Beberapa bulan berlalu dalam keheningan yang canggung. Rumah kami tak lagi sama. Aku dan Rania hidup seperti dua orang asing yang kebetulan berbagi atap. Kami hanya berbicara seperlunya, menghindari tatapan satu sama lain. Hubungan Rania dan Adrian pun goyah. Kebenaran tentang perasaanku menjadi beban berat yang terus menghantui mereka. Pertengkaran mereka menjadi lebih sering, dan akhirnya, mereka memutuskan untuk berpisah. Mereka bilang itu keputusan bersama, tapi aku tahu, akulah alasan utamanya. Rasa bersalah menggerogotiku setiap hari. Aku telah menghancurkan kebahagiaan kakakku. Merasa tak sanggup lagi berada di situasi itu, aku membuat keputusan besar. Aku mendaftar program pertukaran mahasiswa dan diterima di sebuah universitas di luar negeri selama 1 semester. Aku butuh ruang, butuh jarak untuk bernapas dan menemukan kembali diriku sendiri. Malam sebelum keberangkatanku, saat aku sedang memasukkan barang terakhir ke dalam koper, Rania masuk ke kamarku. Ini adalah pertama kalinya ia masuk ke kamarku sejak malam pertengkaran itu. "Kamu benar-benar akan pergi?" tanyanya pelan. Aku mengangguk. "Aku butuh ini, Kak." Ia duduk di tepi tempat tidur, sama seperti yang sering ia lakukan dulu. Hening sejenak, sebelum ia akhirnya berbicara lagi. "Aku minta maaf," katanya, membuatku terkejut. "Aku juga salah, Lin. Aku terlalu egois, terlalu sibuk dengan duniaku sendiri sampai tidak menyadari perasaanmu. Aku bukan kakak yang baik." Air mata mulai menggenang di mataku. "Aku yang salah, Kak. Seharusnya aku jujur dari awal." Malam itu, kami akhirnya berbicara. Bukan untuk saling menyalahkan, tapi untuk saling memahami. Kami menumpahkan semua rasa sakit, penyesalan, dan kerinduan yang kami pendam. Kami menangis bersama, bukan lagi sebagai rival, tapi sebagai dua saudari yang terluka dan ingin menyembuhkan satu sama lain. "Hubungan kita lebih penting dari pria manapun," bisik Rania sambil memelukku erat. Dan dalam pelukan itu, aku merasakan beban berat di pundakku terangkat. Kepergianku ke luar negeri menjadi titik balik. Jauh dari rumah, aku belajar untuk mandiri dan menemukan kebahagiaan dalam diriku sendiri. Aku menyadari bahwa harga diriku tidak ditentukan oleh perasaan seorang pria. Aku mulai menggambar lagi, bukan untuk melampiaskan kesedihan, tapi untuk merayakan keindahan dunia di sekitarku. Aku dan Rania tetap berkomunikasi. Perlahan tapi pasti, kami membangun kembali jembatan di antara kami. Kami belajar untuk lebih jujur dan terbuka. Saat aku kembali ke tanah air, aku merasa seperti orang yang berbeda. Lebih kuat, lebih dewasa. Aku bertemu Adrian secara kebetulan di kedai kopi tempat semuanya berawal. Kami menyapa dengan sedikit canggung, tapi tak ada lagi ketegangan di antara kami. Ia terlihat baik-baik saja, dan aku pun begitu. Kami hanya dua orang yang pernah menjadi bagian dari babak rumit dalam hidup masing-masing. Hubunganku dengan Rania tidak akan pernah kembali persis seperti dulu. Luka itu meninggalkan bekas, sebuah pengingat abadi tentang betapa rapuhnya hati manusia. Tapi, kami telah melewatinya. Kami memilih untuk saling memaafkan dan memulai lembaran baru. Cinta segitiga itu mengajarkan kami banyak hal. Tentang kejujuran, pengorbanan, dan pentingnya sebuah ikatan persaudaraan. Pada akhirnya, aku sadar bahwa kisah cinta yang paling penting bukanlah antara aku dan Adrian, atau Rania dan Adrian, melainkan kisah cinta antara aku dan kakakku, dan yang terpenting, antara aku dan diriku sendiri. Kami semua berjalan di jalan yang berbeda sekarang, membawa pelajaran dari masa lalu untuk menuju masa depan yang lebih baik.